Baik, terima kasih saudara. Senang sekali saya Flanedia dapat menemani Anda kembali dalam Serambi Topik. Dan headline news Serambi Indonesia hari ini mengangkat mengenai Garuda Air yang nantinya akan membuka rute baru yaitu Aceh Jeddah, tepatnya pada tanggal 3 Mei mendatang. Lantas untuk membahas hal ini kita sudah hadir bersama kita di sini Bung Yos Rizal, redaktur Polhukam Serambi Indonesia. Selamat sore Bung Yos. Selamat sore Nana. Baik, terkait dengan hal ini, mengapa kita mengangkat hal ini menjadi headline, Bung? Ya Nana, informasi mengenai Garuda Indonesia yang melayani Banda Aceh Jeddah Ya. Untuk melayani warga Aceh yang ikut umrah. Ini informasi yang menurut kami sangat penting. Ada beberapa alasan. Itu yang pertama karena tingkat antusias masyarakat Aceh untuk berangkat umrah itu yang cukup tinggi. Ya. Kalau saya tidak salah itu data Kemenak Aceh ada sekitar 24.000 sampai 25.000 per tahunnya dari Aceh yang berangkat ke Jeddah. Okay. Artinya kalau kita bagi per bulan itu didapat sekitar 2.000 Ya. dalam per bulannya. Per bulannya Artinya 2.000, okay. Sekitar seminggu itu ada 500-an yang berangkat umrah dari Aceh. Nah, dengan adanya pelayanan langsung penerbangan ini kita rasa sangat membantu masyarakat Aceh yang berangkat umrah. Di sisi lain ini juga sangat membantu jemaah itu sendiri, terutama jemaah-jemaah yang misalnya sudah tua, ya, sehingga tidak habis energi karena harus transit di bandara lain atau harus menginap di tempat lain. Iya, Nana. Baik, terkait dengan rute baru ini, bagaimana animo masyarakat terhadap hal ini, Bung? Ya. Saya rasa masyarakat sangat menyambut antusias. Mungkin kita bisa membaca juga di Serambi hari ini. Ya. Ada beberapa respon dari perusahaan travel yang sangat apresiasi terhadap kebijakan yang diambil oleh Garuda. Hanya saja ada sedikit keraguan, ya, keraguan kemungkinan ini tidak berlanjut, tidak kontinu. Dan ada juga keraguan bahwa layanan yang disediakan itu tidak bisa mengcover kebutuhan yang ada di Aceh karena mengingat tingginya antusias masyarakat itu yang akan berangkat umrah. Baik, di sini juga disebutkan seperti yang Bung Yos sebutkan tadi bahwa semoga tidak tutup setelah dipesijuk seperti itu. Ini sedangkan yang data yang kita dapatkan per tahunnya ada 24.000 jamaah yang ingin berangkat umroh. Ini bagaimana sebenarnya informasi yang kita dapatkan? Ini sangat tergantung karena begini. Garuda membuka layanan dari penerbangan dari Banda Aceh ke Jeddah itu juga disebabkan karena adanya perusahaan travel yang sudah tercatat resmi di Kementerian Agama. Ya. Untuk bisa ini terus berlanjut, tentunya kita berharap ada koordinasi, ada upaya dari Kementerian Agama ya untuk mencoba mendata atau mengajak travel-travel lain bisa ikut mendaftar sehingga ini menjadi perusahaan yang resmi untuk melayani jemaah umrah. Oke, dari Serambi Indonesia sendiri melihat bagaimana kemungkinan bertahannya rute ini di Aceh? Ya, kita sangat optimis ya mengingat tingginya animo masyarakat tadi, dan tentu untuk itu perlu upaya dari pemerintah juga untuk bisa plan ini terus berlanjut. Di sini juga disebutkan bahwa untuk meminimalisir kasus jamaah umroh, apakah memang sebelumnya banyak sekali terjadi kasus-kasus yang tidak kita inginkan seperti kasus penipuan atau seperti apa seperti itu? Ya, selama ini kan data yang saya sebutkan tadi 24 atau 25.000 atau data jemaah umrah dari Aceh yang berangkat melalui Kuala Namu. Ya. Selama ini memang kebanyakan berangkat dari Kuala Namu. Di sana banyak terjadi kasus, misalnya terlantar jemaah umrah di sana, ya kemudian ditipu oleh pihak travel. Nah, dengan diberangkatkan dari Bandara Sim, kita berharap ini bisa diminimalisir, ya. Kasus-kasus seperti ini bisa dikurangi atau kita berharap ditiadakan sama sekali lah gitu. Baik, berarti harapan dari redaksi Serambi Indonesia sendiri berharap agar
rute Banda Aceh Jeddah ini dapat meminimalisir kasus-kasus yang selama ini terjadi dan juga membantu masyarakat Aceh sendiri ya tanpa harus berangkat dulu ke Kuala Namu atau ke tempat lain seperti itu. Lantas bagaimana fokus liputan kita ke depannya, Bung, terkait dengan hal ini? Ya, kita mungkin akan terus mengejar. Kita tentu ingin ini terus berlanjut. Tentunya ada sinergi antara pihak travel, pihak maskapai dan pemerintah. Nah, tentu kita ingin mengejar apa kira-kira langkah yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama agar rute ini bisa terus berlanjut. Gitu, Oke, baik, di sini juga saudara kita dapat melihat ada gambar yang cukup besar juga di sini, ada gambar pesawat tempur. Lantas bagaimana sebenarnya informasi ini kita dapatkan, Bung, mengenai pesawat tempur ini? Ya, ini merupakan latihan ya Nana, latihan di Aceh yang dinamakan latihan Perkasa C Kohanutnas 2016. Ini ada sekitar 6 pesawat plus 1 helikopter. Itu mulai latihan dari kemarin, dari Selasa sampai tanggal 24 April nanti. Itu 5 pesawat itu didatangkan dari Pontianak, Kalimantan, 1 dari Makassar, dan helikopter Super Puma masuk dari Makassar. Nah, ini juga jangan sampai nanti masyarakat juga terkejut tiba-tiba di atas berterbangan pesawat-pesawat tempur ya. Jadi ini juga sebagai informasi juga bagi masyarakat karena ini merupakan latihan-latihan biasa. Baik, berapa lama proses latihan ini akan berlangsung di Aceh, Bu? Sampai tanggal 24 April nanti. Berarti kita juga mengingatkan masyarakat agar tidak perlu khawatir kalau ada pesawat-pesawat tempur dalam beberapa hari ini di Aceh. Baik, terima kasih Bu Yos untuk waktunya hari ini. Terima kasih, sama-sama. Saudara, demikian perbincangan kita dalam Serambi Topik, kembali ke studio.